Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Nah, orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Perdebatan tentang bahasa Indonesia dan Melayu yang kembali ramai dibicarakan di Malaysia adalah isu yang cukup sering muncul, terutama terkait asal-usul, keaslian atau dominasi budaya bahasa di kawasan Nusantara. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu berasal dari akar yang sama, yaitu bahasa Melayu kuno yang digunakan sebagai bahasa perdagangan di Asia Tenggara sejak ratusan tahun lalu. Namun, setelah Indonesia merdeka, bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia mengalami perkembangan berbeda dan menjadi bahasa Indonesia, dengan pengaruh dari bahasa daerah serta kolonial Belanda. Banyak perbedaan kosakata antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh budaya dan sejarah masing-masing negara. Bahasa Indonesia cenderung dipengaruhi oleh bahasa Belanda, sedangkan bahasa Melayu di Malaysia lebih banyak menyerap kosakata dari Inggris dan Arab. Sementara pihak lain menekankan bahwa bahasa Indonesia telah berkembang menjadi bahasa yang mandiri dengan karakteristik dan tata bahasanya sendiri. Ini mungkin daripada pendapat Profesor Dr. Aminuddin yang merupakan pakar linguistik di sini, bagaimana melihat dari segi kesamaan dan perbezaan bahasa Melayu Indonesia untuk kita bawa ke pentas antarabangsa. Silakan Prof. Aminuddin. Baik, terima kasih Dr. Jessica. Saya pertama ingin menyambut pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Kamarudin tadi, ya, bahwa kita mestinya sekarang ini mendudukkan dulu persoalannya. Yang kita maksud dengan bahasa Melayu oleh misalnya Perdana Menteri kemarin, ya, itu rujukannya kemana, ya, supaya kita itu berbicara dengan referensi yang sama. Nah, jadi dudukan dulu, karena nomenklaturnya harus sama. Jangan-jangan yang dimaksud oleh orang Malaysia tentang bahasa Melayu itu tidak sama dengan yang dimaksudkan oleh kami bangsa Indonesia, begitu, ya. Nah, tadi Prof. Kamarudin sudah secara terperinci menjelaskan bahasa Melayu bagi orang Indonesia. Betul sekali, tadi juga Prof. Hari sudah menyebutkan, bagi kami, ya, tidak ada sedikit pun keraguan untuk mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Sama sekali tidak ada keraguan, dan itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah, gitu, ya. Nah, tetapi sejak tahun 28, ya, pada tanggal 28 Oktober tahun 28, melalui Sumpah Pemuda, kami menamai bahasa Malaysia, bahasa Melayu tadi dengan bahasa Indonesia, supaya satu nafas dengan perjuangan bangsa Indonesia waktu itu yang sedang berjuang untuk merdeka, ya. Sudah mengakui tanah air Indonesia, kemudian bangsa yang satu, bangsa Indonesia, maka bahasanya pun dinamai bahasa Indonesia. Sebelumnya tidak ada istilah bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka, ya, pada tahun 45, di tanggal 18 Agustus tahun 45, pernyataan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 dalam konstitusi, seperti halnya Malaysia, ya, menyatakan bahwa bahasa Malaysia itu menjadi bahasa kebangsaan, ya. Nah, ini saya baru tahu kalau kemudian pada tahun 86 tadi disampaikan oleh Prof. Kamarudin itu berubah menjadi istilahnya menjadi bahasa Melayu, gitu, ya. Baru kali ini saya tahu. Nah, sementara, ya, bahasa Indonesia ini berkembang, jadi titik tolak perkembangan bahasa Indonesia itu sebetulnya adalah ketika tahun 28, kemudian berlanjut pada tahun 45 ketika merdeka, kemudian berkembanglah kebahasaan Indonesia, kesastraan Indonesia yang relatif berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu, ya, sebagai bahasa asalnya, ya, sebagai bahasa induknya. Nah, bahasa Indonesia itu berkembang, saya menyebutnya jauh melebihi asal muasalnya, begitu, ya, karena bahasa Indonesia itu setelah penetapan status, ya, perencanaan statusnya diangkat menjadi bahasa negara, itu dikembangkan korpusnya. Nah, melalui korpus ini kami punya
mengembangkan kamusnya, mengembangkan ejaannya, mengembangkan tata bahasanya, begitu. Yang semuanya ini kami sebut dalam nama bahasa Indonesia. Sementara yang namanya bahasa Melayu bagi orang Indonesia itu adalah salah satu dari 718 bahasa daerah. Jadi ketika misalnya kita menyebut bahasa Melayu, asosiasinya itu adalah bahasa daerah. Ya. Nah, bahasa Melayu menurut catatan kami di Badan Bahasa itu di Indonesia ini ada 87 dialek. Ya. Jadi bisa dibayangkan dari barat sampai ke timur, ini bahasa Melayu ini sudah banyak sekali ragamnya, gitu ya. Perbedaan dari masing-masing dialek juga kelihatan gitu. Nah, ada 87 ragam dialek bahasa Melayu. Jadi ketika misalnya dikatakan, oh mari kita perkasakan, mari kita jayakan bahasa Melayu menjadi bahasa antar bangsa, menjadi bahasa internasional, ya pasti saja kami akan menolak begitu. Karena mengapa kami harus menggunakan istilah itu? Karena bagi kami ini adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kalau misalnya mau disebutkan, oke, kita sekarang bekerja bersama-sama menyebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu bagi orang Malaysia, ya itu tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau menyebut salah satu, nah ini pasti jadi masalah. Seperti halnya pengakuan ya dan pernyataan langsung dari Perdana Menteri ya Malaysia waktu hari Jumat bertemu dengan Presiden Joko Widodo mengatakan Presiden Joko Widodo sudah bersetuju. Ya kami tentu saja kelimpungan ya. Kami bingung gitu. Dari mana ini asalnya? Karena ternyata Menteri Luar Negeri pun mengatakan memang ada usulan itu, tapi akan kami pelajari ya secara mendalam. Kemudian pada hari minggu berikutnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara resmi mengatakan penolakan ya. Nah, ini sesuatu yang wajar karena apa? Masalah harga diri ya. Bangsa Indonesia kok kenapa tiba-tiba gitu mengusulkan bahasa Melayu. Bagi kami ya pasti akan harus bahasa Indonesia. Tentu kalau misalnya usulannya itu dua-duanya gitu ya, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, mungkin tidak akan terlalu panas ya reaksinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia itu berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu yang di Malaysia. Ya. Bahasa Indonesia itu menyerap istilah untuk pengayaan kosakatanya, vocabulary-nya tadi seperti Prof. Ari katakan, itu dari bahasa-bahasa asing ya. Apakah itu bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, dari berbagai banyak bahasa. Nah, itu satu sisi. Di satu sisi lain, pengayaan kosakata ini terjadi dari ratusan bahasa, ya, mungkin belum semua, belum 718-nya gitu ya, dari ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Itu sebagai bahasa-bahasa daerah. Nah, yang terutama mempengaruhi itu adalah bahasa Jawa, misalnya, kemudian bahasa Sunda, ya, kemudian bahasa Madura, bahasa Banjar, ya. Dan juga bahasa-bahasa yang lain ya, yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin bahasa-bahasa di Papua juga ikut berpengaruh ke dalam bahasa Indonesia. Ini situasi yang tidak dimiliki oleh Malaysia ya, karena Malaysia kan kalau ditanya bahasa daerahnya mana gitu. Nah, pengayaannya kan tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi saya mengatakan bahasa Indonesia ini sudah jauh berkembang ya dari bahasa asalnya, bahasa Melayu gitu ya. Dan sekarang sudah bisa unjuk diri gitu sebagai satu bahasa yang stabil begitu ya, dan berkembang dengan sangat sehat gitu. Nah, penuturnya sendiri gitu ya, itu sudah banyak sekali tentu saja bila dibandingkan dengan penutur bahasa Melayu yang menurut catatan riset dari etnolog misalnya ya, di bulan Desember 2021 etnolog ini menerbitkan laporan penutur bahasa Indonesia itu ada 199 juta. Sementara penutur bahasa Melayu ya, itu 19 juta. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim, ya ada pernyataan bahasa Melayu
dipergunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia, ya, gitu. Yang mungkin penduduk Indonesia katakanlah 278 juta, katakanlah 220 jutanya atau 200 jutanya bertutur bahasa Indonesia. Mungkin sisanya ya boleh bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Tapi jumlahnya juga kan penduduk Malaysia mungkin tidak sepertiga penduduk Indonesia gitu kan ya. Begitu. Nah itu untuk sementara ya, Dr. Jessica. Pernyataan sebagian akademisi atau profesor Melayu di Malaysia yang mengklaim bahwa bahasa Indonesia tidak ada, biasanya terkait dengan sudut pandang sejarah dan linguistik, bukan dalam arti literal bahwa bahasa Indonesia tidak eksis. Sebagian profesor berpendapat bahwa bahasa Indonesia hanyalah varian dari bahasa Melayu yang berkembang secara politis di Indonesia setelah kemerdekaan. Mereka melihat bahasa Indonesia sebagai bentuk standar dari bahasa Melayu yang sebelumnya telah digunakan di Nusantara selama berabad-abad, khususnya sebagai lingua franca dalam perdagangan. Dalam perspektif ini, mereka mungkin berargumen bahwa bahasa Indonesia adalah dialek Melayu yang didasarkan pada dialek Riau Johor, sehingga tidak dianggap sebagai bahasa yang sepenuhnya mandiri. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memiliki akar yang sama dalam rumpun bahasa Austronesia. Banyak ahli bahasa menganggap kedua bahasa ini sebagai varian atau dialek standar dari bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu kuno. Oleh karena itu, beberapa profesor mungkin menganggap perbedaan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia lebih merupakan perkembangan regional daripada penciptaan bahasa baru. Namun, pandangan ini mengabaikan kenyataan bahwa bahasa Indonesia telah berkembang dengan ciri khasnya sendiri, baik dalam tata bahasa, kosakata, maupun penggunaannya, yang dipengaruhi oleh berbagai bahasa daerah dan asing seperti Belanda. Perspektif nasionalisme dan identitasnya. Pernyataan ini juga bisa dilihat sebagai bentuk sentimen nasionalisme budaya. Beberapa orang di Malaysia mungkin merasa bahwa klaim Indonesia terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa yang berbeda adalah upaya untuk memonopoli warisan Melayu yang dianggap sebagai milik bersama. Ini seringkali muncul dalam konteks persaingan budaya antara kedua negara. Kesalahpahaman atau provokasi. Pernyataan seperti ini juga mungkin disampaikan dalam konteks provokasi akademis atau media untuk memancing diskusi atau bahkan kontroversi. Hal ini sering diperkuat oleh perdebatan yang muncul di media sosial, di mana klaim serupa seringkali disalahartikan atau dibesar-besarkan oleh publik. Dan sekarang ini bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 ya, yang resmi di UNESCO gitu. Bahasa Indonesia, fakta yang tidak bisa disangkal. Meskipun akar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, perkembangan bahasa ini sebagai bahasa nasional Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki bahasa Melayu standar di Malaysia. Bahasa Indonesia banyak menyerap kata-kata dari bahasa Belanda, Portugis, dan ratusan bahasa daerah di Indonesia. Struktur kalimat bahasa Indonesia seringkali lebih sederhana dibandingkan bahasa Melayu Malaysia, yang memiliki pengaruh Arab dan Inggris lebih kuat. Bahasa Indonesia telah menjadi simbol persatuan nasional bagi ratusan juta penduduk Indonesia. Demikianlah perkenalan singkat tentang channel YouTube Mang Lucky Reaction. Kami berharap channel ini dapat menjadi sumber hiburan dan inspirasi yang bermanfaat bagi Anda semua. Semoga apa yang kami bagikan di setiap video dapat membawa kebaikan, kebahagiaan, dan semangat baru. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi Anda, karena tanpa Anda, channel ini tidak akan menjadi seperti sekarang. Mari kita terus menyebarkan energi positif dan membangun komunitas yang saling menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat.